menemanimu. Selamat siang sahabat kreatif Pro 2 RRI Sibolga Suara Kreativitas Indonesia Tatanan Kehidupan Baru. Apa kabar untuk hari ini? Senang sekali sahabat kreatif Pro 2 RRI Sibolga kembali hadir untuk menyapa sahabat kreatif di program acara Ibu Pertiwi Memanggil Guru Keliling. Dan sahabat kreatif untuk edisi hari ini, di pertemuan kita hari ini, kita akan kembali mengenal dan juga menjumpai teman-teman kita, rekan-rekan pelajar kita yang masih aktif mengecapi dunia pendidikan. Dan sahabat kreatif, kita akan bergabung dengan sahabat kita yakni Charles Manalu bersama teman-temannya yang sudah bergabung bersama kita untuk saat ini. Dan bersama Charles Manalu juga nanti akan ada Clara Burumarpaung, Eben Simanuk Khalid. Nanti kita akan mengenal mereka lebih jauh. Tapi kita akan sapa dulu ada ibu guru pembimbing. Ibu guru ini merupakan seorang ibu yang menemani mereka, membimbing mereka dan membina mereka. Dan ibu ini berasal dari semacam lembaga, yakni lembaga LBM Hepata. Kita langsung sapa Ibu Rosderi Sibarani. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang Pak. Iya, benar Bu ya kalau kita dari RBM Hepata Ibu ya? Iya Pak, dari lembaga RBM Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Hepata HKBP Distrik 9 Wilayah Kota Sibolga. Wilayah Kota Sibolga. Ibu berbicara tentang Charles Manalu yang merupakan sahabat kita di sini yang penyandang disabilitas ini Bu. Kalau lebih tahu ini Bu, Charles ini sebenarnya usianya sudah berapa tahun ini Bu? Kalau sahabat kita Charles usianya pada saat ini sudah 29 tahun. 29 tahun. Baik Charles. Dan kalau Charles ini spesifikasi ataupun jenis dari disabilitas yang ada seperti apa ini Bu? Kalau Charles ini dia adalah tunanetra total. Tunanetra. Total dia, iya. Tunanetra total. Sudah tunanetra permanen begitu, nggak ada lagi bisa melihat sama sekali. Sama sekali tidak bisa melihat Ibu ya. Baik, itu dia Charles. Sementara setelah Charles juga ada itu kita di sini Clara Burumarpaung. Clara Burumarpaung ini usianya berapa tahun ini Bu? Kalau Clara usianya pada saat ini sudah 20 tahun, Pak. 20 tahun ya? 20 tahun. Dia Baik. juga tunanetra, dia low vision. Masih hanya tinggal bayang-bayang yang bisa dia lihat. Alvision tadi Bu ya? Berarti masih ada bayang-bayang yang terlihat. Selain ada Clara dan juga Charles, ada Abang Eben Simanuk Khalid sahabat kita juga ini Bu ya? Iya, iya, Pak. Iya. Kalau Bang Eben berumur usianya? Usianya si Abang Ganteng ini pada saat ini udah 35 tahun. 35 tahun. Ya, dia tunadaksa yang bermasalah dengan fisik. Dengan fisik Ibu ya. Baik. Dari ketiga sahabat kita ini Bu, sudah berapa lama mereka mengecapi dunia pendidikan atau pembinaan di RBM Hepata ini Bu? Ya syukur sampai saat ini mereka sudah dari awal terbentuk RBM Hepata, mereka sudah ikut bergabung sejak dari Desember 2013. Desember 2013. Iya. Dari yang sebelumnya dan setelah sekarang, apakah ada perkembangan yang signifikan yang terjadi Bu? Ya saya pikir sangat-sangat luar biasa Sangat, perkembangan yang mereka miliki. Baik, baik. Ibu Rosderi, berbicara tentang pembelajaran kita hari ini, nanti materi pembelajaran kita seperti apa ini Bu? Ya terima kasih materi pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama nanti kita ada motivasi. Motivasi. Iya sama anak-anak kita. Terus yang kedua nanti kita ada sharing tentang mereka kan sudah ada usaha. Oh iya iya iya. Kita nanti sharing tentang usaha yang sudah mereka geluti. Dan yang ketiga nanti nggak terlepas karena tanggal 9 Desember ini Kota Sibolga akan mengikuti pemilihan serentak di Republik Indonesia. Pesta demokrasi ya. Pesta demokrasi yaitu pemilihan wali kota dan wakil wali kota kita, supaya anak-anak kita ini juga mengingat dan supaya mereka itu menjadi pemilih aktif dan pemilih pintar begitu. Berarti bagaimana disabilitas terlibat aktif di pesta demokrasi nanti begitu Ibu ya. Baik, sahabat kreatif dan Ibu Rosderi, nanti kita akan lanjutkan materinya Ibu ya. Dan sahabat kreatif, kita akan mulai nanti pembelajaran kita bersama Ibu Rosderi dari RBM Hepata, tapi selepas yang berikut. Sahabat kreatif, Ibu Pertiwi Memanggil Guru Keliling. Hari ini bersama Charles Manalu, Clara Burumarpaung dan juga Eben Simanuk Khalid akan kita lihat bagaimana proses belajar mengajar bersama Ibu Rosderi. Langsung bersama sahabat kreatif. Ya, selamat sore saudaraku. Apa kabar?
biasa. Ya, puji Tuhan. Senang kalau pada siang ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita, pembelajaran kita seperti biasanya. Kalau hari Jumat kemarin kita sudah bertemu dan sekarang kita akan mau melanjutkan bincang-bincang kita dan cerita kita ya. Ya, nah sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang ini, ada baiknya kita supaya lebih semangat dulu kita nyanyi lalu berdoa. Nanti doa kita dipimpin oleh saudara kita Eben, oke? Ya. Hati yang gembira, 1, 2, dengan semangat dong. 2, ya. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan Tuhan. Hati yang gembira Tuhan senang. Oke, berdoa, doa kita dipimpin oleh Eben. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus pada siang ini kami telah datang ke sini untuk belajar Tuhan. Tuhan dan membantukan kami Tuhan. Berkenan kami di kepada Tuhan untuk belajar ini Tuhan. Tuhan, terimalah doa kami ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih buat Eben yang sudah membawakan pertemuan kita pada saat ini dengan doa, semoga Tuhan memberkati. Nah, saudara-saudaraku, dalam pembelajaran kita sore hari ini, kita mau berbincang-bincang, kita review dulu ya, bagaimana kehidupan kita selama ini, ya. Nah, Ibu mau mengajak kalian, coba kita harus berani bersaksi, menceritakan, walaupun kita ada keterbatasan sebagai anak-anak yang luar biasa, yang kita tahu kalau walaupun keadaan kita seperti Charles, Clara nggak bisa melihat seperti teman-teman kita, begitu juga Eben gak bisa berjalan berlari ke sana kemari seperti teman-teman kita yang fisiknya kuat, tapi ada banyak hal-hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan, yang menjadi satu hal menarik di dalam kehidupan kita. Untuk itu, Ibu mau mengajak kalian, coba salah seorang dulu di antara kalian untuk bercerita latar belakang kehidupannya, bagaimana sebelumnya di awal kalian tahu kalau ada kalian menjadi seorang disabilitas begitu. Contohnya Charles, kan di umur 12 tahun kamu masih bisa bermain bersama, belajar bersama, melihat sama seperti teman-temanmu biasa. Tapi pada umur seperti itu kau tiba-tiba nggak bisa melihat. Nah, tolong Charles coba ceritakan dulu. Kamulah dulu Amang bersaksi bagaimana keadaanmu awal, bagaimana kamu menerima ketika kamu menjadi seorang tunanetra atau disabilitas, dan bagaimana setelah kamu bergabung di RBM. Jadi ini nantinya menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita disabilitas di tempat yang lainnya begitu, supaya mereka itu punya semangat hidup. Oke, ceritakan dulu Amang. Ya. Halo Sobat Kreatif RRI, kenalkan nama saya Charles Hermanto Manalu. Umur saya 29 tahun, sekarang saya penyandang disabilitas atau tunanetra. Saya akan menceritakan pengalaman hidup saya. Dulunya saya terlahir sebagai orang normal, bisa melihat,
Ya. bisa bermain, bisa berlari ke sana kemari. Sampai berumur 12 tahun. Pada awal mulanya, tepatnya itu tahun 2002 atau 18 tahun yang lalu, bagi saya itu datanglah sebuah malapetaka atau bencana dalam hidup saya. Tiba-tiba, tepatnya itu bulan 12, 2002, awal-awalnya, bulan 12 lah, 2002. Tiba-tiba di waktu sore hari ketika saya bermain, tiba-tiba mata saya itu kabur, nggak bisa melihat. Tapi di sore hari. Dan besok paginya normal kembali. Tapi saat dapat sore hari, mata saya sudah kabur. Begitulah sampai 2 minggu. 2 minggu kemudian, bangun saya pagi hari, kaburlah dia. Sampai 1 bulan. Setelah itu 1 bulan kemudian, mata saya nggak bisa melihat lagi. Di saat itu saya pernah frustasi, putus asa, menyalahkan keadaan, menyalahkan bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Saya berpikir seperti gini, berkata sama Tuhan, Tuhan, kenapa Engkau lahir di dunia ini melihat, tapi di saat berumur 12 tahun saya nggak melihat. Kenapa? Saya menyalahkan keadaan, menyalahkan diri saya, menyalahkan dunia ini, bahkan menyalahkan Tuhan. Gitu. Bahkan tragisnya lagi, ketika saya tunanetra, saya nggak bisa menerima keadaan, saya terpuruk, merenung, nggak mau tahu dengan keadaan, dan nggak mau belajar, dan hanya tahunya cuma ngurung diri, ya gitu aja. Bahkan yang paling buruknya saya sempat pernah berpikir untuk mengakhiri hidup saya, karena nggak bisa menerima keadaan, gitu. Begitulah saya sampai 8 sampai 10 tahun terpuruk lah gitu. Tapi pada suatu hari yang membuat saya itu pertama bangkit itu adalah keluarga. Keluarga. Kenapa keluarga? Di saat saya pernah berpikir untuk bunuh diri, keluarga saya terutama ibu lah, mama ya. Mama selalu menguatkan saya untuk berkata jangan terpuruk, harus bisa menerima keadaan. Itu yang pertama, keluarga. Terus di saat tahun 2012, akhir bulan 12, adalah datang berkunjung ke rumah, yaitu ya ibu kita ini, Ibu Rosdieri Sibarani, Bibelfro, berkunjung ke rumah untuk mencari orang-orang disabilitas seperti saya. Nah, di saat itu Ibu Rosdieri ini mengajak saya untuk bergabung ke RBM, lembaga RBM. Di RBM itulah saya mendapatkan tambah lagi motivasi. Ketika saya bergabung di lembaga RBM yang dipimpin Ibu Rosdieri, di situ saya bisa melihat, sekalipun saya nggak melihat, tapi merasakan. Ternyata saudara-saudara saya yang kaum disabilitas itu banyak, bahkan itu yang lebih parah daripada saya. Bahkan ada yang cacat atau penyandang disabilitas yang ganda, sudah nggak melihat, nggak bisa bicara, dan nggak bisa jalan. Luar biasa. Nah, disitulah saya tambah motivasi saya untuk maju lagi. Terus di RBM itu juga ibu ini mengajarkan saya, bahkan menyarankan saya untuk belajar Braille. Saya banyak mendapatkan pelajaran dari lembaga RBM yang dipimpin Ibu Rosdieri. Saya banyak mendapat pelajaran seperti belajar huruf Braille. Misalnya di kota Sibolga ini, SLB di Sibolga ada. Tapi guru untuk mengajari yang kaum tunanetra atau mengajari huruf Braille itu nggak ada. Saya dapatkan di RBM ini. Terus saya mendapatkan pelajaran lagi, contohnya membuat keterampilan gitu. Saya banyak mendapatkan di lembaga RBM ini. Nah, terus banyak lagi orang tua, misalnya orang tua. Ada anaknya disabilitas untuk orang tua. Orang tuanya itu tidak bisa menerima anaknya sebagai disabilitas. Nah, pesan saya untuk orang tua yang punya anak disabilitas, saya bermohon dan minta tolong untuk orang tua khususnya yang punya anak disabilitas, tolonglah terima kami, bahkan jika ibu bapak yang mempunyai anak disabilitas, tolonglah terima mereka, terimalah kami.
kami juga ciptaan Tuhan, kami juga manusia. Jangan kurung kami, beri kami kebebasan atau tunjukkanlah kami pada orang luar bahwa kami itu ada, gitu. Dan jika mempunyai anak disabilitas, jangan dikurung dan jangan dibiarkan. Kalau boleh ajarilah mereka. Pasti orang disabilitas itu punya kemampuan, bukan untuk menyusai, tapi kami itu adalah orang yang diperhatikan, bukan dikasihani, tapi diperhatikan. Itu khusus orang tua. Dan khusus untuk teman-teman saya yang mendengar RRI Sobat Kreatif, jika kalian melihat orang disabilitas seperti kami, jangan sinis melihat kami, gitu. Bahwa kami juga perlu berbaur, bukan untuk dijauhi kaum disabilitas. Bahwa kami juga punya perasaan, butuh teman, butuh untuk berbaur, dan butuh juga untuk mengetahui apa pemberitaan yang di luar sana. Itu aja yang bisa saya sampaikan, Sobat Kreatif, dan terima kasih buat pendengar dan menerima kami apa adanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Charles. Clara juga, Evan juga, ya itu tentunya merupakan motivasi. Pertama untuk diri kita sendiri ya, bagaimana kita mampu mensyukuri keadaan kita ini apa adanya, begitu. Jangan kita menyerah, jangan kita lemah, jangan kita putus asa, karena ada Tuhan. Ya, sebagai orang beragama, kita harus mempunyai iman yang tangguh, ya. Bahwa di balik keterbatasan kita ini, ada kuasa Tuhan yang bekerja. Kalau kita mau, kita pasti bisa ya. Kita pasti bisa ya kalau kita mau. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Nah begitu, jadi kita jangan menyerah ya. Tapi kita harus berserah kepada Tuhan begitu. Nah di rumah juga harus seperti itu, kita harus semangat ya. Sama seperti ungkapan Charles tadi, jangan kita minta dikasihani begitu. Ya, jangan minta dikasihani. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Di tengah keluarga, di tengah lingkungan, beradaptasi. Dan termasuk kalian kan sudah sama-sama dewasa. Charles sudah 29 tahun, Clara sudah 20 tahun, Eben sudah 35 tahun. Nah, di usia kalian ini memang bersyukur kalian sudah mempunyai usaha masing-masing. Nah, untuk sementara waktu kita rehat dulu, nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Oke. Selamat datang di tatanan kehidupan baru. Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian. Tidak pasti kapan corona akan berakhir. Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi. Di satu sisi, virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari. Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini, sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru. Dalam prediksi tatanan kehidupan baru, kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor 1. Ketakutan orang-orang akan terserang virus membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah. Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana. Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari. Orang mengenakan masker kemana-mana. Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun. Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman. Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok. Sebelum bepergian, orang akan dicek dulu suhu tubuhnya dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan jika terindikasi tidak sehat. Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh ketika berkegiatan sosial seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja. Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian. Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya akan menjadi lebih praktis dan mudah. Nah, selamat datang di tatanan kehidupan baru. #Indonesia Tatanan Kehidupan Baru.
Nah, saudaraku, kita sekarang pada saat ini memang sedang menghadapi masa-masa pandemi akibat COVID-19 ya. Iya, betul. Nah, tapi walaupun kita sedang berhadapan pada saat ini dengan pandemi COVID-19, karena kita sudah di tahapan new normal, ya. Memang semua kita terdampak ya. Ya. Nah, Charles, Clara, dan Eben sudah punya usaha bersyukur. Dalam pendampingan RBM, kalian sudah punya usaha seperti Charles bisa buat lapet, bisa buat gesek kaki, bahkan sudah bisa melatih atau mengajari teman-temannya di dalam huruf braille-nya ya. Ya. Begitu juga Clara sudah bisa bikin buat sunlight dan menjualnya, memasarkannya. Begitu juga Eben dengan usahamu jual minyak. Nah, sekarang Ibu mau tanya kalian kira-kira bagaimana di masa-masa pandemi ini? Apakah ini berdampak? Apakah ini mengurangi semangat kita? Atau mungkin menjadi ada yang seperti biasanya kan usahanya lancar-lancar, tapi di masa pandemi ini jadi mandek dia, kira-kira bagaimana? Coba Eben dulu yang yang cerita. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ebenezer Simanung Khalid. Ya, kalau masalah usaha yang saya buat sekarang ini, puji Tuhan lah, yang mudah di masa pandemi ini ya ada sedikit banyaknya jualan minyak saya laris. Jadi saya juga mudah-mudahan lah nanti di masa pandemi ini juga ya, ataupun di masa corona ini nanti ya, saya juga akan bergiat lagi untuk melakukan jualan minyaknya. Ya, bagus. Ya, si Clara, bagaimana pengalamanmu Inang di masa pandemi ini dengan jual sunlight-nya? Coba cerita dulu sedikit Inang. Ayo. Coba ceritakan aja, nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Ayo Inang, ayo Aras berani. Ayo. Perkenalkan, nama saya Clara Marpaung. Semasa pandemi corona, saya jual sunlight karena corona usaha saya turun. Karena saya menjual-jual ke rumah orang. Karena corona, jadi saya turun. Usaha saya berkurang. Oh iya. Ya, terima kasih. Memang itulah dampak dari corona ini. Tapi kita bersyukur seperti si Eben tadi, usahanya nggak pala begitu mempengaruhi dengan menjual minyak ya. Nah, tapi Ibu sedikit bertanya sama Eben, bagaimana kira-kira dari hasil usahamu itu? Apakah istilahnya Senin Kamis semua habis apanya, langsung habis juga modalnya, atau sama untungnya itu? Ada untungnya. Iya, maksud saya begini, di untungmu itu ada kira-kira nggak bisa disisihkan untuk tabungannya begitu? Ada juga disisihkan. Jangan lebih besar istilahnya pasak dari tiang begitu kan? Nanti bisa pecah. Iya kan? Ada juga disisihkan. Ada juga tabungannya ya begitu. Baguslah. Tabunganmu di mana? Di perut? BRI. Oh, bagus. Jadi kira-kira ada sedikit-sedikit bisa disisihkan untuk ke tabungan. Ya, tabungan itu kan untuk memikirkan masa depan dia kan? Iya, tadi memang Clara itu memang salah satu dampak dari Covid ini. Ya memang karena Clara selama ini kan jualannya ya door to door begitu, dia kan jualan ke rumah-rumah. Ya, tapi walaupun begitu kita berdoa buat Tuhan semoga corona ini cepat bisa teratasi. Tapi ya buat Clara, coba
kita bisa melakukan itu dengan menjaga protokol kesehatan, ya, dengan menjaga protokol kesehatan. Contohnya kita bisa berjalan, melakukan dagangan kita itu, daganganmu itu ke rumah-rumah, tetapi dengan protokol kesehatan tadi kita harus pakai masker, terus jaga jarak. Nah, ketika kita ada kontaminasi, sudah, contohnya ada kontak kita dengan seseorang, ada baiknya kita harus mempersiapkan hand sanitizer ini. Langsung kita semprotkan ke tangan kita. Ya, iya, seperti memang sama orang Eben hari itu, RBM kita sudah kasih tempat cuci tangan, tabung cuci tangan sama sabunnya juga ya. Iya, itu dia. Jadi bisa dibawa-bawa, selalu sering cuci tangan begitu. Nah, jangan disentuh mulut dulu. Contohnya ketika kita tadi ada kontak sama orang, jangan sembarang jajan. Contohnya ada di situ dijual gorengan atau mimian, tapi kita belum cuci tangan, udah langsung kita santap itu kue-kueannya atau goreng-gorengannya. Ah, itu dia yang bermasalah. Tapi kalau kita menjaga protokol kesehatan tadi, kita pakai masker, sering cuci tangan dan menjaga jarak, tidak masalah. Nah, kita melaksanakan pekerjaan kita seperti biasanya. Jadi coba dulu mulai Inang ya. Nah, kita harus semangat. Jangan kita takut, jangan kita dilumpuhkan oleh corona ini. Mari kita lakukan pekerjaan kita seperti biasa, tapi dengan menjaga protokol kesehatan tadi ya. Ya, oke. Bagaimana Charles dengan usahamu? Oke. Dengan usaha di masa pandemi gitu. Iya. Jujur aja, usaha saya kan usaha buat kue juga, atau ciri khasnya lapet lah, apa orang Batak gitu kan. Usaha saya dan orang tua itu sangat turun drastis, bahkan dibilang ya 80 sampai 90% turunnya. Gara-gara pandemi ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena usaha kami itu hanya menerima pesanan untuk ke pesta-pesta gitu. Sedangkan pesta aja di Indonesia, bukan cuma di Sibolga, di Indonesia bahkan di dunia itu dibatasi gitu. Ya, kalau bilang usaha di pandemi ini ya turun drastis gitu. Tapi puji Tuhan lah akhir-akhir ini ada kelonggaran diberi pemerintah. Ya kan? Tapi dengan era new normal, tapi dengan protokol kesehatan. Akhir-akhir ini setelah pemerintah melonggarkan sedikit, puji Tuhan udah ada peningkatan sekalipun sedikit, tapi puji Tuhan ada peningkatan akhir-akhir ini. Tapi awal pandemi itu sangat turun drastis gitu. Ya, terima kasih ya. Memang sebenarnya Charles kan nggak hanya punya satu usaha. Tadi memang kita akui dampak dari pandemi ini, yang biasanya lapet itu karena ada banyak pesta, banyak yang pesan, tapi dampak dari pandemik ini, pesta juga sudah ditiadakan. Ya, syukur di akhir-akhir ini sudah mulai ada mengadakan pesta-pesta, berarti pelanggan juga sudah mulai ada. Ya. Tetapi kita gak hanya di satu, contohnya mungkin di lapet itu bisa aja dia drop usahanya, pesanannya ya bisa nggak ada, tapi mungkin dengan kreativitas lain bisa juga kau lakukan. Ketika tidak ada mengerjakan lapet, kan kamu sudah punya talenta, sudah punya skill, yaitu membuat gesek kaki. Jadi bisa itu nanti berganti-gantian kau lakukan. Jadi memanfaatkan usaha itu sebaik mungkin, apa yang bisa dilakukan, ya Mang ya. Oke. Nah, sembari begitu, kan selama ini kamu disibukkan oleh usaha-usaha lapet itu kan, mungkin siang, pagi, siang, malam mengerjakan itu. Nah, jadi ya ambil aja hikmahnya. Iya, benar. Ketika tidak ada tadi ada banyak waktu luangmu, nah isilah itu untuk menggali ilmu. Ya, melalui media sosial, melalui televisi, melalui radio, bahkan ini RRI, banyak pembelajaran yang bisa kita terima, yang bisa kita rekam,
bisa kita dengar lewat RRI begitu kan Amang. Jadi itu mengisi inspirasi kita begitu Amang. Ya. Oke, apalagi dengan ini ya mudah-mudahan untuk kedepannya dengan Braille itu Amang, kamu bisa menjadi motivasi, bisa menjadi pengalamanmu atau pendidikanmu dengan Braille itu bisa kita tuangkan, bisa kita alirkan dengan saudara-saudara kita yang ada tunanetra di Kota Sibolga yang mungkin di usia dewasa kalian ini ya gak mungkin lagi masuk ke SLB begitu karena di usianya begitu kan? Iya benar-benar. Iya, itu besar harapan kita. Mudah-mudahanlah nantinya tahun depan itu kita harapkan 2021 kita akan bisa berkumpul kembali lagi nanti. Jadi kamu bisa mengajari teman-temanmu supaya sama-sama bisa membaca dan menulis walaupun mereka secara indera gak bisa melihat begitu, tapi mereka mampu menguasai baca tulis itu. Benar. Oke, jadi untuk sementara kita istirahat dulu lagi, nanti akan kita lanjut lagi ya. Oke. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengucapkan terima kasih kepada RRI yang telah mendukung himbauan Presiden agar para pelajar di Indonesia dapat terus belajar di rumah. Program belajar di radio yang diselenggarakan RRI sejak 26 Maret 2020 telah menghadirkan guru di studio RRI, sehingga murid di rumah dapat belajar dengan mendengarkan radio. Mari kita dengarkan dan ikuti program belajar di RRI di kota Anda. Melalui radio, kita terus menggali ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Guru Keliling Pro 2 RRI Sibolga masih mengisi dan menemani sahabat kreatif untuk hari ini. Dan sahabat kreatif kita masih bersama Ibu Rosderi dan juga di teman-teman kita di sini ada Eben dan juga teman-teman yang lainnya. Sahabat kreatif berbicara tentang materi yang juga tadi sudah dibahas oleh Ibu Rosderi tentang ada kewirausahaan ataupun usaha mereka selepas mereka diberi pembinaan. Bu Rosderi berbicara tentang pembinaan yang mereka lakukan dan sudah diberikan semacam kemampuan untuk berusaha Ibu ya. Tanggapan dari masyarakat sejauh ini dari yang Ibu lihat seperti apa Ibu? Ya terima kasih. Kalau kita melihat pandangan umum masyarakat terhadap kehadiran seorang disabilitas, bisa kita katakan memang kalau dari sisi negatifnya masih banyak menganggap remeh begitu, memandang sinis, bahkan menjadi salah satu ejekan begitu. Dan ada juga memang hanya minta dikasihani begitu. Ada juga yang seperti itu ketika mereka melihat kehadiran seorang disabilitas itu terus luluh hatinya. Ini perlu dikasihani begitu. Nah, padahal sebenarnya melalui kehadiran RBM mendampingi saudara-saudara kita ini justru bahwa mereka ini nggak hanya membutuhkan kasihan begitu. Kita nggak perlu hanya merasa iba, tetapi bagaimana kita mendorong semangat para disabilitas ini bahwa mereka juga mampu sih. Mereka bisa sama seperti ini. Ini Charles. Saya sendiri angkat tangan. Kalau kita melihat bagaimana dia ketika membuat usaha bikin lapet itu, dia itu kan dari mengolah mesinnya, walaupun ini matanya nggak bisa sama sekali melihat, dia kan sudah buta permanen begitu, tapi dia mampu menjalankan mesin itu berbahaya loh, itu listrik. Nah, tapi dia sudah nggak ada canggung-canggungnya. Sepertinya dia tahu semua tata letak mesin itu dan hukumnya. Terus begitu. Yang kedua, ketika kita melihat bagaimana dia membungkus, di samping dia seorang laki-laki, seorang anak muda, kita bandingkan dengan
anak muda pada saat ini Iya. yang tidak mau kerja atau yang gengsi-gengsian, tapi dia tidak memiliki hal seperti itu sedikit pun. Iya, iya, Nah, iya. walaupun dia seorang laki-laki, seorang muda, tapi sebenarnya buat lapet itu kan mungkin dari sebagian orang kalau laki-laki, itu pekerjaan perempuan itu begitu. iya. Tapi dia apapun itu pekerjaan itu nggak masalah sama dia. Yang penting halal. Itu dia prinsipnya si Charles ini. Jadi kalau kita lihat dia melakukan itu, membungkus lampetnya itu dengan rapi, dengan bersih lagi, rapi, hasil dari hasil dari rakitan atau bungkusannya itu sungguh luar biasa. Aku sendiri, walaupun saya sebagai pendampingnya, saya sendiri nggak bisa melakukan seperti yang dia buat itu. Wow. Walaupun saya sudah mendampingnya begitu. Nggak bisa aku apa. Itu makanya aku angkat tangan dengan dia. Apalagi dia punya multi talenta ini. Iya. Dia ini Charles ini kan memang kita di RBM melakukan pelatihan kerajinan tangan buat gesek kaki. Nah, walaupun dia seorang tunanetra dengan merakit itu gesek kaki itu menjalinya itu sangat-sangat telaten dia. Itu dia luar biasanya. Mungkin sedangkan kita yang normal, yang bisa melihat seperti ini nggak mampu melakukan seperti yang dilakukan Charles ini. Jadi banyak sebenarnya talenta. Di samping dia bisa menyanyi, terlebih saat ini dia sudah termasuk menjadi motivator buat teman-temannya di dalam hal Braille. Dia hanya berapa bulan lah, hitung minggunya kita berangkatkan dia untuk latihan Braille ke Panti Karya Hepata yang ada di Lagu Boti. Yang tadinya kita harapkan 3 bulan di sana dia mengikuti pelatihan. Tapi cukup hanya 2 minggu, dia sudah banyak menguasai dan dia mengembangkan sendiri. Itu Braille itu. Ya syukur sampai sekarang dia sudah paham itu. Tapi saya potong sedikit Ibu. Iya. Ternyata Charles ini pernah juga disekolahkan ke Lagu Boti ya? Iya. Dan itu perpanjangan dari RBM yang ada di Kota Sibolga? Iya, kita berangkatkan dia ke Lagu Boti. Jadi Panti Karya Hepata itu kan awalnya RBM ini adalah cabang dari Panti Karya Hepata. Dan sampai sekarang kita kerjasama dengan Panti Karya Hepata. Dan itulah menjadi sentral pelatihan bagi para disabilitas yang ada khususnya di Tapanuli begitu. Baik, mungkin sahabat kreatif berbicara tentang Charles ini seperti yang dikatakan Ibu Rosdieri tadi, memiliki kemampuan dan multi talent. Kita mungkin ngobrol dulu dengan Charles. Iya, Bang Charles, boleh dipegang mikrofonnya dulu. Oke. Kalau Bang Charles sendiri dari sisi menciptakan karya apa saja sih yang sering dibuat atau dibentuk di rumah ataupun di usahanya? Ya, saya itu awal mulanya saya itu belajar buat kue. Ya, itu kue seorang Batak lah, lapet. Tapi saya belajar otodidak. Lagi saya bisa gini, bagi orang yang normal tunanetra itu nggak bisa buat apa-apa. Karena dia nggak bisa lihat. Tapi saya itu pertama hanya modal nekat dan kepercayaan, keyakinan gitu. Awalnya saya buat lapet, bahkan orang tua saya melarang. Orang tua saya sendiri nggak yakin saya itu bisa. Ini bisa juga salah satu pesan juga ya untuk yang disabilitas. Saya itu pertama kali itu otodidak, hanya modal nekat. Saya coba, ternyata bisa. Dan orang tua saya pun yakin, ternyata anak kiri bisa gitu, gitu kan. Kedua bukan cuma lapet gitu. Saya itu usaha buat agar-agar, masak sendiri. Dulu saya bikin makan agar-agar gitu. Saya suruh orang tua saya, dia nggak tahu. Saya modal dekat aja. Memang pertama hancur-hancuran. Awalnya akhirnya bisa gitu. Saya coba lagi buat kue bolu, ternyata bisa gitu. Baru usaha saya juga menggiling beras, wasin. Pertama orang tua saya juga nggak yakin, nggak bisa ya kau itu, bahayanya itu. Tapi karena modal keyakinan, nekat dan usaha, kita pasti bisa gitu. Ternyata saya bisanya ternyata gitu. Gini, disabilitas itu bukan satu halangan untuk kita gitu. Selama kita coba, selama kita usaha, kita pasti bisa gitu. Coba itu yang saya tanam di hati saya. Ya, apalagi keterampilan gesek kaki itu. Keterampilan gesek kaki gitu. Waktu setelah saya gabung di RBM, saya itu belajar buat gesek kaki. Ya, memang dulunya memang gini, ya itulah bedanya di Indonesia ini ya. Rakyat Indonesia pemikirannya masih kurang ini, nggak maju gitu.
Ya belum. Pertama bahkan orang-orang lain pun termasuk orang-orang terdekat lah aku bilang. Bagi orang tunanetra, mana bisa kau buat itu gitu kan. Ternyata saya cuma bisa modal keyakinan diri saya. Ayo Charles kamu bisa gitu. Yang menyemangati saya itu ya pertama diri saya sendiri gitu. Saya belajar. Ternyata saya coba-coba ada. Bahkan yang mengajari saya juga tunanetra. Tunanetra juga. Tapi saling mengisi ya. Terus setelah saya bisa, saya juga mengajari orang tunanetra juga. Gitu. Baik, selain keset kaki ada lagi mungkin kerajinan-kerajinan yang pernah dibentuk? Kayaknya kalau saya khusus untuk itu, tadi beda lagi saudara-saudara saya yang yang lain tunarungu, yang gitu. Bagi saudara saya yang tunarungu bisa buat tas gitu. Oh, bisa buat tas juga? Iya, itu bidang teman saya, istilahnya tunarungu yang daksa gitu. Saya untuk keset kaki dan ngajar braille. Baik, terima kasih Bang Charles. Oke. Jadi kalau di RBM kan kita bagaimana memberdayakan anak-anak ini begitu dengan ya sesuai dengan fungsi atau potensi yang mereka miliki begitu. Jadi seperti yang diceritakan Charles tadi, kita mendatangkan pelatih mereka buat keterampilan kerajinan tangan seperti kesek kaki tadi. Sebenarnya ada 10 orang mereka yang sama-sama mengikuti pelatihan itu. Termasuk teman-teman kita yang berdua ini? Iya, termasuk Charles. Charles si Eben juga ada di situ. Tapi mungkin si Eben nalarnya enggak ke keterampilan itu begitu. Jadi dia bidangnya Eben berbeda ya. Jadi ada juga di antara berapa orang mereka yang kita mengikuti pelatihan itu hanya 2 lah yang bisa, yang mampu pada saat pelatihan itu, yang mampu mengembangkan. Satu ada orang Sorkam. Terus yang selanjutnya Charles lah yang kita pakai untuk melatih teman-temannya yang lain begitu. Baik. Jadi ada juga memang kita ajari mereka buat kerajinan tangan seperti dari bahan manik-manik, bikin tanduk, bikin tas, bikin bunga begitu. Jadi kalau ini saudara siapa si Clara, karena dia berkaitan dengan bermasalah dengan mata juga, kita juga sudah mengikutkan dia pelatihan-pelatihan menjahit, jahit-jahit seperti itu. Tapi saya lihat belum mampu dia untuk mengembangkan. Jadi kita coba dia dengan pemberdayaan buat sunlight. Bahan pencuci piring itu. Berarti dari guru pembimbingnya atau pembinanya berupaya untuk mencari skill tertentu dari setiap muridnya. Iya. Jadi melihat potensi-potensi mereka, nggak kita paksakan satu jenis keterampilan buat mereka semua begitu. Contohnya si Eben ini nggak kita lihat, nggak ada di situ di keterampilan itu. Nah, kira-kira apa bakatnya yang bisa, ya jual minyak itulah. Itulah yang kita kembangkan, itulah yang kita support. Di kemampuan dagang seperti itu. Baik Ibu Rosderi dan sahabat kreatif, nanti kita akan lanjutkan kembali materi pembelajaran dari Ibu Rosderi untuk teman-teman kita yang di sini. Tapi setelah yang berikut. Mencegah penyebaran COVID-19 dalam 7 langkah. Sering mencuci tangan. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Tutup mulut saat batuk dengan siku dalam atau tisu. Hindari tempat-tempat ramai dan kontak dekat dengan orang yang demam atau batuk. Tetap di rumah jika merasa tidak sehat. Jika Anda demam, batuk, dan sulit bernafas, segera minta pertolongan medis. Dapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, Indonesia, Tatanan Kehidupan Baru. Oke, baik teman-teman, kita melanjutkan bincang-bincang kita dulu ya. Karena sekarang sudah tanggal berapa teh? Tanggal 16 ya? Iya, 16 November ya. Berarti sudah hitungan hari. Hitungan minggu lah. Hitungan minggu. Kita memasuki bulan Desember. Jadi bulan Desember ini ada beberapa momen-momen yang penting. Salah satunya kita mempersiapkan diri untuk Natal. Yang kedua adalah pesta demokrasi di kota kita Sibolga ini, yaitu tepatnya hari Rabu 9 Desember 2020 ini kita akan melakukan pemilihan
wali kota dan wakil wali kota kita. Ya, tentunya saudara-saudaraku bertiga sudah tahu itu kan? Ya, benar. Tepatnya hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 kita akan menentukan pilihan kita ya. Siapa menjadi calon wali kota dan wakil wali kota yang bakal memimpin kota Sibolga yang kita cinta ini ke depannya. Nah, sebenarnya kalau pilihan kita boleh berbeda, tapi mari usahakan silaturahmi, kedamaian itu harus kita ciptakan ya. Itu pilihan, kita nggak memaksakan harus memilih yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, enggak. Jadi ya saya sebagai sahabat kalian, pendamping kalian dari RBM mengajak semua saudara-saudara saya yang berkebutuhan khusus atau disabilitas yang ada di kota Sibolga yang udah usia pemilih sampai 9 Desember ini yang sudah umurnya sampai 17 tahun sudah ada haknya untuk memberikan suaranya, untuk menentukan pilihannya. Jadi kita juga bisa saling menghimbau teman-teman kita ya, supaya jangan ada yang golput begitu. Kan ada banyak merasa gak perlu itu sama aku. Siapapun di situ jadi pemimpin, toh juganya aku seperti ini. Nah, jadi gak boleh begitu. Kita jangan pasrah dengan keadaan kita ini. Nah, mungkin begitu juga ada dari dorongan, mungkin dari pihak orang tua atau keluarga. Ngapain kau ikut-ikutan ke situ? Ya benar, nggak mau membawa. Ada juga begitu. Nanti siapa yang membawamu ke sana? Ya, benar. Nah, itu bisa menjadi hambatan. Tapi saya mengimbau, saya mengajak untuk kalian teman-teman saya di sini, walaupun kita seorang disabilitas, jangan menjadi hambatan ini buat kita untuk tidak memberikan hak suara kita, ya. Nah, jadi hal-hal yang perlu kita tahu nanti di situ, walaupun memang berbeda dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, karena kita sekarang di situasi sedang menghadapi masa-masa pandemi kan. Jadi nggak perlu kita takut nanti ke TPS. Tapi sebelum kita menuju di hari H, nah tolong tanyakan ya, apakah sudah terdaftar, sudah ada nama kita di daftar pemilih. Jadi itu perlu nanti kita tanya ya, tanya sama keluarga, tanya sama teman, apakah sudah terdaftar kita menjadi daftar pemilih. Itu salah satunya. Yang kedua, justru walaupun kalian seorang disabilitas bisa mengingatkan bagian dari keluarga kita atau teman-teman lainnya supaya mereka itu menjadi pemilu aktif. Ya. Supaya mereka itu menjadi pemilu aktif. Jangan yang pasif. Yang perlu kita tahu ya, mungkin jangan melihat pengnya begitu. Ya. Yang pasti sekarang kan ada 3. Ya. Ada tiga-tiganya itu semuanya baik-baik ya. Ya, tapi kita bawa dalam doa. Kita doakanlah supaya Tuhan yang memilih di antara mereka. Jadi dengan itu Tuhan mendorong suara hati kita itu untuk memilih yang terbaik begitu. Di antara yang terbaik. Di antara yang terbaik itu semua. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga tadi perlu, walaupun tadi di masa-masa pandemi ini kita nggak perlu takut pergi ke TPS. Karena panitia penyelenggara pemilihan itu sudah menyediakan di sana protokol kesehatan. Sudah disediakan di situ protokol kesehatan. Yang perlu, sebelum kita berangkat menuju ke TPS kita masing-masing, pakai masker, jangan lupa pakai masker, itu yang pertama. Ya. Jangan lupa pakai masker. Yang selanjutnya, kalau kita lihat di situ orang berdesak-desakan, ya jangan, kita tunggu antrian dulu. Jaga jarak begitu. Ya, jaga jarak. Yang ketiga, perlu kita tahu di situ nanti sudah disediakan apa? Air dan sabun untuk mencuci tangan. Kita bersihkan, kita cuci dulu tangan kita ini nanti. Sarung tangan. Dan di situ nanti ada panitia untuk membagikan sarung tangan.
Apa gunanya sarung tangan ini? Supaya tangan kita lebih steril lah. Karena di situ kan kita bersentuhan dengan pulpen, bersentuhan dengan kertas suara, bersentuhan dengan yang pastinya ada di situ nanti tanda tangan daftar hadir, begitu. Jadi dengan kita memakai sarung tangan ini sudah lebih nyaman begitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya nanti segala peralatan ketika kita nanti di TPS itu sudah disterilkan itu. Contohnya alat pencoblos itu juga walaupun sudah dipakai teman kita langsung itu disemprot nanti. Sterilkan. Iya. Nah, jadi perlu kita ketahui nanti ketika kita di ruang TPS, di ruang pencoblosan, setelah kita mendaftar kan sudah dipanggil nama kita nanti, kita dikasih kertas. Sudah? Coba lihat dulu nanti kertas itu. Rusak enggak? Nah, bagi si Charles, karena kamu seorang tunanetra, juga si Clara karena nggak bisa melihat jelas. Nah, itu perlu nanti dilaporkan ke panitia di PPS-nya masing-masing ya. Oke. Perlu dilaporkan karena kalian butuh pendampingan. Ya. Karena sampai sekarang mungkin alat kertas suara itu belum ada khusus untuk tunanetra. Ya. Jadi kita sesuaikan aja. Kita mungkin ada pendamping nanti. Jadi itu perlu dilaporkan ke panitianya sebelum hari H. Ke PPS sama ke KPPS-nya begitu ya. Jadi tolong si Charles, si Clara ingatkan nanti bagian keluarga kita supaya dilaporkan itu ya. Khusus Iya, teman-teman yang mendengar iya. lah gitu. Iya, supaya kalian bisa didampingi nanti. Nah, selanjutnya nanti kan harus diperiksa itu apakah kertas suaranya itu rusak atau bagus. Nah, kalau memang kertas suaranya itu rusak bisa dilaporkan ke panitia. Loh, ini sudah bolong ini kertas saya rusak. Nah, bisa supaya diganti dengan yang bagus. Nah, jadi di bilik suara itu nggak usah nanti takut-takut untuk megang itu alat coblosnya itu ya, karena itu sudah disterilkan ya. Baru kita lipat itu nanti kita masukkan dia ke kotak suara. Nah, ketika kita mau pulang ya, mau keluar dari TPS, biasanya kita kan dicelupkan tangan kita ini sebagai bukti kalau kita sudah sah memilih. Ada tinta. Jadi kalau tahun ini di pemilihan sekarang nggak begitu caranya. Tangan kita ini kelingkingnya, tangannya, jarinya nggak dicelupkan ke tinta, tapi sistem semprot. Jadi kita nggak perlu takut nanti, dicelupkan siapa tahu sudah ada corona di situ begitu kan. Nah, nggak usah takut dengan itu karena itu nanti ada disemprot itu ya. Nah, jadi sekali lagi kita harus mengingat kalau tanggal berapa Tahe? Tanggal 9 Desember Iya, 2020. bagus. 9 Desember. Tepat hari apa itu? Hari Rabu. Nah, kita kemana tanggal 9 Desember? Ke TPS, tempat Iya. pemungutan suara. Iya, untuk itu ingat jangan lupa ya. Oke. Jangan lupa kalau tanggal 9 Desember kita harus ke TPS. Jangan ada dulu yang jalan-jalan ke rumah anak tulangnya atau paribannya begitu. Siapa tahu martandang kan keluar kota. Sayang suaramu itu begitu. Ya. Satu suara Itu menentukan. perlu diingat Tanggal 9 Desember kita ke TPS. Masing-masing. Ke TPS masing-masing untuk menentukan hak suara kita. Jadi jangan golput, jangan semua yang tiga-tiga itu dicucuki dah. Memang semua ganteng-ganteng kan? Yang baik. Iya, dan baik-baik semua mereka. Tapi supaya suara kita itu bermanfaat, ya, supaya jangan batal, pilihlah satu di antara yang tiga itu. Kita doakan supaya pemilihan itu nanti sukses berjalan. Amin. Supaya kota Sibolga, kota kita, kota berbilang kaum ini bisa tetap terjaga, kondusif, aman dan tentram. Ya. Sehingga siapapun nanti yang menjadi pemenangnya, yang pasti ada yang menang, ada yang kalah. Siapapun itu nanti menjadi pemenangnya, semoga Tuhan memberkatinya supaya menjadi pemimpin yang bijaksana, yang mampu membawa kota Sibolga ini menuju kota yang baik.
aman dan sejahtera. Terlebih itu harapan kita supaya mereka bisa memperhatikan kehidupan para disabilitas di Kota Sibolga yang kita cinta. Ya, itu yang perlu kita ingat nanti ya. Itulah yang perlu. Si Clara, udah bisa kau ingat Inang? Tanggal berapa kita tadi pemilihan wali kota kita? Tanggal 9 Desember. Jangan malu kau nanti ya. Jangan takut ya. Iya, harus ajak teman-temannya juga. Ya, bahkan orang tua juga. Gak salah tua. disabilitas mengingatkan juga. Kalau ada pun, nggak usah kita pergi ke situ, ada corona di situ. Banyak kali orang, nggak, sudah ada protokol kesehatan di situ. Jadi kita harus mampu menyuarakan itu juga sama teman-teman kita supaya semuanya bisa menjadi pemilu aktif untuk tanggal 9 ini. Jadi saya pikir karena sudah agak sore, sekianlah dulu pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita atau pertemuan kita, perlu kita mengingat tadi, satu kan bagaimana kita harus punya semangat di dalam kehidupan kita. Walaupun kita seorang disabilitas, harus ada semangat hidup. Ya. Yang kedua, walaupun kita mengalami pandemi COVID-19 ini, jangan menyerah, ikuti aja protokol kesehatan. Di era new normal ini, kita pasti bisa. Ya, tetaplah kita berusaha. Ya. Jangan hanya mengharapkan belas kasihan, tetapi bagaimana? Walaupun kita sebenarnya seorang disabilitas bisa menjadi berkat kepada orang lain. Bisa memberikan motivasi, bisa menyemangati, bahkan bisa menjadi contoh yang baik. Ya. Sebab hidup ini adalah berkat. Hidup ini adalah selagi kita hidup harus menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan supaya menjadi berkat. Pembelajaran kita pada sore hari ini dan hidup kita ini menjadi berkat. Nah, sekarang yang memimpin doa penutup kita adalah saudara kita Charles Manalu. Oke. Marilah kita tutup acara ini Sobat Kreatif dengan doa. Saya akan membawakan doa dengan doa agama Nasrani. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang setia di dalam Yesus Kristus, terima kasih Allah atas kebaikan dan kasih karunia-Mu pada hari ini. Engkau Tuhan telah membimbing kami dalam satu hari ini Tuhan. Terlebih Tuhan di acara ini Tuhan, pelajaran di RRI Sibolga Tuhan. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu dan kasih-Mu telah Engkau urapi acara ini Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan, sebentar lagi kami mengakhiri acara ini. Berkati kami Tuhan, berkati kami pulang dan berkati Tuhan kru-kru RRI Sibolga yang bekerja di tempat ini. Jadikan Tuhan radio ini menjadi radio mempersatu umat-Mu ya Tuhan. Dan berkati yang kerja di RRI ini agar mereka sehat dan menjalani aktivitasnya dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah orang yang berdosa. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Yesus, agar kami lepas dari segala dosa kami. Dan jauhkan kami dari segala pencobaan dan yang jahat. Karena Engkaulah Tuhan sumber kekuatan dan sumber perlindungan kami. Terima kasih Allah, terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa kami ini di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat sore. Sore. Sahabat kreatif, berbicara tentang disabilitas tentu banyak hal yang perlu kita pertimbangkan, baik itu antara akal dan juga rasa kita. Dan sahabat kreatif tadi juga oleh Ibu Rosderi sudah diberikan pembelajaran-pembelajaran baik itu dari tentang kewirausahaan dan lain sebagainya. Dan tidak terasa kebersamaan kita untuk guru keliling hari ini sudah kita cukupkan sampai di sini. Dan Ibu, kita terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih untuk RRI Sibolga juga. Dan terima kasih Bang Charles. Oke, terima kasih. Dan juga untuk Ito dan juga Bang Eben. Dan akhir kata saya Joni Suhombing dan kru guru keliling mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat. Selamat siang dan sampai jumpa. Pro 2 RRI Sibolga, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru.
teman